Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita akan mulai doa malam kita malam hari ini, Haleluya. Rabu 21 Juli 2021. Kita berdoa bersama-sama, kita bersekutu dalam doa bersatu hati, dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berdoa bagi bangsa ini, supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan di rumah Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Selamat malam Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus yang kami kenal, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Hati kami rindu untuk menyembah-Mu, hati kami rindu untuk mengagungkan Engkau, hati kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus ada dalam Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah yang kelam, tapi kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang memampukan setiap kami untuk melaluinya. Karena bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah setiap kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Perkenankan hati kami untuk memuji-Mu, membesarkan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai doa malam hari ini dengan penuh kerinduan dalam nama Tuhan Yesus. Berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Sekalipun kami ada di dalam lembah yang kelam, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Sekalipun ku berjalan
terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku mau setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Kau Allah yang setia. Janjimu Tuhan tak pernah berubah selamanya. Haleluya, semua setia melayanimu apapun yang terjadi. Setia melayani Engkau apapun yang terjadi, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersetia kami saat kami memanggil nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau datang melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan.
tinggikan Dia, agungkanlah Dia selama-lamanya, sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Perlu Yesus, Yesus di hidupku. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Setiap kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan. Ku perlu Kau Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu beserta.
hidupku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Katakan sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu bersertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu membutuhkan-Mu seumur hidupku. Haleluya. Selamanya, selamanya bersama-Mu. Haleluya. Butuhkan Engkau Tuhan. Kami yang hari-hari ini sakit, kami perlu Engkau Yesus. Dan kami percaya ada kuasa yang dahsyat yang akan menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah sekalipun, imani dengan sungguh-sungguh. Mungkin hari ini engkau ada di rumah sakit, ataupun engkau ada di rumah dengan isolasi mandiri karena pandemi ini. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Ku perlu Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Selamanya, selamanya. Haleluya. Ku perlu Yesus. Jamah setiap hati kami, jamah setiap kehidupan kami. Dan kami akan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Hari-hari ini yang takut, gelisah dalam hatinya, dalam kehidupannya karena ada pandemi ini, Tuhan mampu menyembuhkan kami. Tuhan mampu memberikan kekuatan buat setiap kami. Waktu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang berkuasa. Oh, jamah setiap kami. Haleluya. Lawatlah setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu bersertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu bersertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Katakan dengan iman,
besertaku, Dia Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku, ku perlu Kau, ku perlu Kau dalam hidupku. Kami butuh Engkau Tuhan, ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlu Kau Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Yesus, haleluya. Jangan mengandalkan kekuatan-Mu sendiri. Jangan kau berpikir bahwa kekuatanku lebih besar. Jangan. Tapi berpikirlah, imanlah, kuasa yang dahsyat itu adalah Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit. Katakan dengan iman, saat aku mendengar firman-Mu, aku disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, kebenaran-Mu disampaikan, suara-Mu disampaikan buat setiap kami, dan kami mengimaninya. Kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun penyakit kami, ada kuasa yang tidak terbatas yang akan menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Dan malam hari ini berfirman-Lah buat setiap kami Tuhan. Berkata-katalah oleh hamba-Mu, didik dan nasihati setiap kami, bentuk setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami serupa dengan Engkau. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat kita beribadah di dalam doa setiap hari Rabu. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah doa adalah membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Ya, doa itu membangun hubungan dengan Allah. Sebab itu kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Seperti dalam firman Tuhan, Daud dia berkomitmen hidupnya untuk selalu mengucap syukur dan berdoa. Ya. Coba kita baca dalam Mazmur 108 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 108 ayat 1 sampai 5 kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hei jiwaku, bangunlah hei gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bersyukur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini komitmen Daud. Dikatakan di sini, aku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hei jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan
fajar. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita berkata kepada diri sendiri, ya, dan berkata kepada Tuhan, hatiku siap ya Allah, hatiku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hei jiwaku, bangunlah hei gambus dan kecapi. Ya, pujian, mazmur, bermazmur kepada Tuhan untuk membangunkan fajar. Saudara, ini berarti setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Daud komitmen untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, bermazmur di hadapan Tuhan. Dia berkata, bangunlah hei jiwaku. Ya, sudah punya komitmen untuk membangunkan diri, membangunkan jiwanya untuk dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun pujian dan mazmur, doa kepada Tuhan untuk mendahului fajar, membangunkan fajar, untuk mendahului sebelum srengenge muncul. Ya, harus suka berdoa. Anak-anak Tuhan jangan sampai kalah, apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, mari kita bangun pagi-pagi, jangan bangun sampai siang, berkatnya hilang. Ya, berkat dari Tuhan hilang. Kita pagi-pagi sudah memuji Tuhan, pagi-pagi sudah berdoa kepada Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, membangunkan fajar. Dikata di sini, aku mau membangunkan fajar, bukan kita dibangunkan fajar. Sudah siang, sudah ada srengenge. Tapi sebelum fajar kita sudah bangun, kita berdoa, kita bermazmur, kita memuji, kita menyanyi, kita menyembah Tuhan dengan gambus dan kecapi. Ya, sudah. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sudah. Dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, maka kehidupan sudah ya harus suka bersyukur, berdoa, bermazmur di hadapan Tuhan. Ya, dari bangsa-bangsa lain. Kita seringkali malu dengan saudara kita seberang. Ya, mereka begitu bangun pagi-pagi sudah memperdengarkan suaranya kepada Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, seringkali kita terlalu nyaman, terlalu keenaan. Kita ya tidak memberikan pembelajaran kepada anak cucu kita. Ya, supaya bangun pagi-pagi mengucap syukur, berdoa, walaupun mungkin kita masih ngantuk, tidur lagi. Ya. Bermazmurlah bagi Tuhan, bersyukurlah bagi Tuhan. Ya, karena apa? Sebab kasihnya Tuhan itu besar, mengatasi langit, dan kesetiaannya juga sampai ke awan-awan. Tuhan itu setia, Tuhan itu mengasihi kita. Ya, kita sudah diberi berkat setiap hari, kita sudah diberi umur panjang, kita diberi nafas, kita sehat. Ya, mari kita gunakan. Jangan kita sudah sakit, kita berkata aku mau dekat sama Tuhan. Jangan kita sudah dalam keadaan kondisi kritis, kita berkata aku melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi mari kita dengan kasih Tuhan yang sudah diberikan pada kita, berkat Tuhan yang sudah diberikan pada kita, ya kita akan terus tekad bermazmur, tekad menyanyi, tekad berdoa kepada Tuhan, membangunkan fajar. Jangan kita dibangunkan oleh srengenge atau oleh sinar matahari, tapi kita membangunkan fajar.
sebelum fajar menyingsing, kita sudah lebih dulu bangun memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membangunkan fajar sampai srengenge itu bisa muncul dan kita ya sudah lebih dulu bangun. Saudaraku, jika kita demikian, maka Alkitab mengatakan kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan menghadapi musuh-musuh. Ayat yang ke-13, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan menghadapi lawan-lawan kita. Sudah ada lawan apa? COVID. Sudah kalau sudah suka menyembah Tuhan, suka bersyukur pada Tuhan, saya yakin Tuhan akan berikan pada saat kamu sakit, kata firman Tuhan, Tuhan menjadi Allah dokter kita, penyembuh kita. Ya, Allah menjadi penolong kita. Waktu engkau kekurangan, Allah mencukupi kita. Pada waktu kita dalam kesukaran, kesulitan, Allah memberikan kemenangan, pertolongan Tuhan. Pada waktu kita buntu jalan, Allah menolong kita dan memberikan jalan keluar. Bahkan ayat yang ke-14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dikatakan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita doa pagi, maka sepanjang hari sudah akan bersama dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan yang besar, yang gagah perkasa. Perbuatan yang gagah perkasa. Sudah akan diberi kemenangan, bukan perbuatan yang kalah, perbuatan yang jadi pecundang. Sudah, tapi kita menjadi kehidupan yang mengadakan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, berkemenangan. Dan segala lawan kita, Allah sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, begitu hebatnya kalau kita menghargai doa kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Saudara, rupanya perbuatan ini bukan saja Daud, tetapi contoh teladan kita itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang juga memberikan teladan pada kita. Mari kita baca dalam Injil Markus pasalnya yang Injil Markus pasal yang ke-5. Haleluya. Markus pasal pertama. Markus pasal pertama ayat 35. Injil Markus pasal pertama ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, bukan saja Daud, tapi Tuhan Yesus selaku pribadi yang menjadi manusia 100%, dan dia sebenarnya anak Allah. Di sini dikatakan firman Tuhan, pagi-pagi benar, waktu masih gelap, hari masih gelap, jadi belum terbit fajar. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara dikasih Tuhan, kita luar biasa ini, Tuhan Yesus memberikan contoh, dan akhirnya pada siang harinya, ya, firman Tuhan mengatakan
Tuhan Yesus melayani. Di sana pelayanannya luar biasa karena mendatangkan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudaraku, dan banyak jiwa-jiwa ditolong oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa disembuhkan. Terutama kita lihat, coba di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-5. Injil Lukas Injil Lukas pasal 5 sebenarnya sudah bisa baca ayat 11, 12 mulai. Ya, di sana Tuhan Yesus mengadakan pelayanannya setelah siang hari. Ya, ada catatan yang menyatakan pada siang hari setelah berdoa, maka Tuhan Yesus melayani, mengabarkan Injil, dan ditemukan ada seorang yang sakit kusta. Ya. Pada satu kali Yesus berada di satu kota, di situ ada orang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus berkata, Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Ya, jadi orang kusta sembuh. Tapi Tuhan berpesan, ya, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga, dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiranmu, persembahkan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, dan ia disembuhkan dari penyakit kusta. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi sudah begitu Tuhan menyembuhkan orang dari kustanya ini, akhirnya kabar itu terdengar kemana-mana. Dan orang berbondong-bondong datang, ya, mulai terkenal Tuhan Yesus. Dan di saat-saat yang menanjak demikian, tetap Tuhan Yesus dia ingat berdoa. Ya, saat-saat Tuhan Yesus diberkati dengan luar biasa, banyak jiwa-jiwa datang. Ya, berbondong-bondong dikatakan di sini, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dan untuk menyembuhkan dari penyakit mereka. Jadi Yesus sampai dikenal begitu luar biasa. Ya, bahkan ayat mengatakan sampai mau makan pun tidak sempat karena begitu banyak orang yang datang kepadanya. Namun Yesus, ayat yang ke-16, akan tetapi ia mengundurkan dirinya ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi begitu perlunya dia ada membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Dia membangun hubungan dengan Allahnya. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kesuksesan, tetap dia membangun dirinya dekat dengan Tuhan. Mari saudara, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali kita tinggal di tempat yang nyaman.
tetapi kita akan tetap membangun hidup kita ya dengan Tuhan, berdoa. Ya, mungkin bagi anak-anak Tuhan hidup kita sementara diberkati, tapi tetap biar kita datang kepada Tuhan. Ya, tetap kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, akan tapi ia mengundurkan dirinya ke tempat yang sunyi dan berdoa. Sudah, inilah luar biasa Tuhan Yesus. Dia memberikan teladan kepada kita di tengah-tengah keberhasilan tetap membangun dirinya, ya, hubungan dengan Bapa di surga, dengan Allahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita tetap berdoa. Ya, seperti Tuhan Yesus belum melaksanakan sesuatu, dia pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, dia sudah lebih dulu berdoa. Ya, sudah, jangan kita tinggal di tempat nyaman. Tatkala kita tidak berdoa, ya, kita tidak mendapatkan sesuatu. Bahkan mungkin kita seringkali mengalami banyak kegagalan. Ya, seperti tadi Daud, dia berdoa pagi-pagi membangunkan fajar, maka kata firman Tuhan, ya, dia terlalu bersyukur, dan pada akhirnya kata firman Tuhan, ya, Tuhan bersama dengan kita dan memberikan pertolongan terhadap lawan-lawannya. Bahkan kita diselamatkan, Tuhan melakukan perkara-perkara perbuatan yang besar sampai ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Tuhan akan berperang ganti kita, Tuhan akan menolong sepanjang hari. Seperti Tuhan Yesus akan ditolong dalam pelayanannya. Ya, kita juga akan ditolong dalam pelayanannya. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung percobaan, gunung-gunung bersusah. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa Semua berlalu. letak kekuatan kita di dalam dengan berdoa semua berlalu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Beri kekuatan kami bisa meneladani seperti Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar dia bangun dan mengambil tempat tersendiri dia berdoa. Bahkan Daud juga demikian. Daud dia berkata kepada dirinya, "Hei jiwaku, bangunlah. Hei jiwaku, bermasmurlah. Hei jiwaku, bernyanyilah. Aku mau bersyukur, aku hendak bermasmur, aku hendak menyanyi. Aku mau membangunkan fajar." Seringkali Tuhan dengan kenyamanan
yang kami rasakan, dengan hidup yang nyaman kami lupa untuk berdoa. Padahal doa itu membangun hubungan dengan Tuhan, supaya hidup kami dekat dengan Tuhan. Dengan kedekatan dengan Tuhan kami bersama Tuhan sepanjang hari, maka Tuhan memberikan kemenangan. Kata firman Tuhan, dengan Tuhan bersama kami, Tuhan akan menolong kami. Dengan Tuhan bersama kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dengan Tuhan bersama kami, Ia akan menginjak-injak lawan kami ya Tuhan, musuh-musuh kami. Hari-hari ini kami banyak musuh, bukan manusia, tapi musuh-musuh kami adalah persoalan-persoalan yang kami hadapi, penyakit-penyakit yang kami hadapi, masalah-masalah yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, lewat doa iman kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan semua. Tuhan tolong, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, pagi-pagi dia berdoa kepada Tuhan, menyingkarkan dirinya, bahkan di tengah-tengah kesibukan keberhasilannya, dia juga tetap mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Seringkali keberhasilan itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena doa, oleh karena dekat kami dengan Tuhan. Tuhan bersama kami dan membuatnya kami menjadi berhasil. Tuhan tolonglah Tuhan, supaya kami hamba-hamba Tuhan bisa Tuhan dekat selalu dengan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya keberhasilan dan kegagahan kami bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa, tapi karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar tiap pagi kami mengundang Tuhan, tiap pagi kami mengundang Tuhan dan bersama kami, sehingga kami Tuhan dalam segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dan tatkala kami juga diberkati, tetap kami rendah hati dan tetap kami mengundang Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan bersama kami, karena kami tahu Tuhan, dengan doa kami bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kami intim dengan Tuhan, maka Tuhan semua akan berlalu, semua akan ditolong oleh Tuhan, semua akan menghadapi kemudahan-kemudahan bagiku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu hari ini, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, apapun kesukaran dan kesulitannya Tuhan, kami sudah diajar lewat firman-Mu. Kami Tuhan harus hari-hari ini membangunkan fajar. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan sudah mendapatkan anugerah Tuhan, ketebusan Tuhan, sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik dari Tuhan, kenyamanan yang baik. Tapi Tuhan, biarlah kami setiap pagi, setiap Tuhan, sebelum fajar menyingsing, kami sudah lebih dulu membangunkan fajar dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan penyembahan kami, dengan doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kami tidak mampu menghadapi semua masalah, hanya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan menginjak lawan-lawan kita. Tuhan juga akan menolong. Tuhan memberikan kemenangan kepada anak-anaknya dan bahkan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pembelaan Tuhan masih ada, pertolongan Tuhan masih ada, dan itu bisa kita mohon belas kasihan-Mu lewat kami dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu seperti bergaul akrab dengan Tuhan, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, maka kami akan dibela oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh Tuhan. Tuhan tolong saat ini dalam nama Yesus.
kuasa penyakit, kuasa maut, kuasa kematian, kami patahkan demi nama Yesus, keluar, hancurkan. Engkau membebaskan kami ya Tuhan. Kami tahu kami bersama dengan Tuhan, kami akan peroleh kemenangan, akan melakukan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Mujizat-mujizat yang besar akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sembuhkan untuk anakmu Gideon dan juga istrinya Tuhan, Femi Tuhan. Engkau menjamah, Engkau menyehatkan juga keluarga ini, dibungkus dengan kuasanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anakmu Roni, Tuhan sembuhkan oleh Tuhan. Tuhan juga hiburkan kepada keluarga kami Tuhan, Ibu Haryono Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, berikan penghiburan kekuatan seisi keluarganya. Kami berdoa juga untuk keluarga Reki, Tuhan tolong Tuhan, supaya disembuhkan segala sakit penyakit anak Tuhan, istrinya dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga Tony Tuhan Wibowo, Engkau juga tolong saat ini yang mohon doa. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Keluarga-keluarga yang sakit, Tuhan jamahlah. Keluarga-keluarga yang dalam pergumulan karena ekonomi, karena pandemik hari-hari ini, kami percaya Tuhan Kau memberkati. Tuhan Nova Agung, Tuhan tolong jamahlah Tuhan dari segala penyakitnya. Tuhan sembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, baik yang ada di Sidoarjo, baik yang di Surabaya, baik yang ada di luar kota, Tuhan tolong saat ini. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Campur tangan yang di Jember, yang di Purwodadi, yang di Malang, yang di Jogja, yang di Surabaya, yang di Jakarta Tuhan, yang di Nganjuk Tuhan, yang dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang di Tuhan Bali, Tuhan di Kupang, Tuhan yang di Batam, Tuhan Engkau tolong Tuhan, Engkau campur tangan. Yang di Malaysia Tuhan, Tuhan Kau tolong Tuhan, jamah Tuhan anak-anakmu yang sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Campur tangan, Tuhan memberkati semua, setiap pribadi diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Yang ada di rumah-rumah saat ini, Tuhan berkatilah Tuhan. Tuhan kakak dari Ibu Tuhan dari Ibu Winardi, Tuhan Kau tolong. Engkau tolong campur tangannya Bapak Budemar, Tuhan juga menjamah, Tuhan menyehatkan. Dalam nama Yesus Tuhan jadikan sehat, jadikan sembuh. Dan juga Tuhan keluarga Pak Set Buset, Tuhan tolong sehatkan semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Budiari Tuhan sehatkan. Semua anak-anakmu disehatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang kekurangan dicukupi, yang putus asa dibuka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap jiwa-jiwa Tuhan menolong. Segala pujiannya bagi Tuhan. Kami percaya doa-doa orang benar yang dipanjatkan oleh Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati sekarang Tuhan. Cucu kami ini diberkati anak yang pintar, cerdas Tuhan. Anak yang diberkati, cinta Tuhan, hormat sama orang tua. Terima kasih Tuhan, dan pintar 10 kali lipat lebih pintar dari teman-teman biasa. Tuhan memberkati. Segala pujiannya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kata haleluya. Amin.